إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kebanyakan air kayak mujair. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, masyayikh, habaib yang saya dan kita muliakan, semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat, amin. Tokoh, sesepuh, aparatur pemerintah, bimas, babinsa, RT, LW, lurah, camat, semua yang hadir, satgas, mudah-mudahan dalam tugas-tugasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Sohibul hajat, sohibul bait, Kang Haji Ipin beserta Teh Hajjah Wiwin yang hari ini mengundang kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat atas dikhitannya sang putra tercinta Ananda Arifin Putra. Mudah-mudahan soleh anaknya, berbakti pada orang tua, berguna untuk agama, bangsa dan negara, serta Kang Haji Ipin dan keluarga makin berkah hidupnya, bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, tambah anaknya, tambah rezekinya juga bertambah dan keluarga besarnya semua, amin ya robbal. Teman-teman hadroh dari Khaybar, alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak undangannya. Buktinya tuh yang paling belakang makin gemuk, tanda berkat nggak habis-habis ya. Berkah maulid. Ibu-ibu, bapak-bapak, pakai kampak, dibedol. Lanjut, pakai pisau. Lanjut, pakai gunting. Lanjut, pakai laser. Lanjut, tinggal tiup, copot. Wah, kita nggak tahu teknologi ke depan seperti apa ya. Tapi intinya perih, sakit, dan nggak gampang ngerayu anak buat khitan. Apalagi nih Arifin, umur berapa Kang Haji? 6 tahun. Tuh antara bininya sama lakinya nggak kompak tuh. Kata Teh Haji 5, kata lakinya 6. Jadi yang 6 tuh anak siapa Ji? Dia bingung anaknya umur berapa. Kata bininya, lu anak siapa yang 6 tahun? Anak kita 5 tahun. Laki-laki suka lupa karena terlalu sibuk cari. Itu duitnya buat siapa? Istri. Berarti yang sering bikin lupa suami adalah istri ya. Umur 5 tahun. Wah, belum mukallaf, belum balik, belum dewasa, belum gede. Tapi udah mau disunat. Sakit, perih, datang ke dokter, dengerin orang teriak, nangis, jeritan teman-temannya yang juga mungkin cerita nggak enak. Tiba-tiba mau. Maka pantas kalau orang tua membuat walimatul khitan, selamatan, syukuran atas maunya anak untuk sunat. Apalagi sunat hanya seumur hidup sekali, jangan pernah 2-3 kali.
rusak masa depan. Beda sama ibu-ibu, biarpun itu hamil melahirkan sakit, tapi ibu-ibu semuanya menikmati yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan 10, 11, 12. Ada yang anaknya sampai 16. Sakit, hamil deui. Udah, 4 udah anaknya. Saya punya mertua, istri saya itu, ya. Ibunya punya anak 10. Alhamdulillah, semua jadi orang anaknya. Ya masa jadi memedi. Bersyukur. Seumur hidup sekali. Dalam rangka apa? Ini hikmahnya. Yang pertama, Kang Haji Ipin, Teh Wiwin mensyukuri nikmat punya anak yang tidak semua orang dapat anak. Coba di sini yang udah nikah belum punya anak, ngacung, ayan tuh. Lu serius Belum? Berapa tahun? 7 tahun? Belum dapat? Kita doakan mudah-mudahan istrinya hamil. Jangan dia yang hamil, istrinya yang hamil. Kita doakan, nih doa-doa orang yang banyak ini kita nggak pernah tahu loh. Di antara ibu-ibu ini mungkin ada yang sering bangun malam. Oh kirain tahajud, kencing. Habis kencing wudu, tahajud. Iya. Ada lagi nggak? Mana yang belum? Biar didoakan ini. Ini malaikat ngumpul semua nih. Mana? Ibu berapa tahun udah? Udah lupa udah. 10 tahun ada. Lebih. Suami masih ada. Sabarnya luar biasa nih. Benar. Hah? Apa itu? Apa bintul? Hah? Mendul? Mindul itu apa? Enak aja loh. Belum tentu. Mindul. Mintul. Oh tumpul. La ilaha illallah. Emangnya ada yang tajam apa? Sampai tembus? Enggak lah. Semua juga tumpul. Kenapa kamu melapor polisi? Dipukul Pak pakai benda tumpul. KDRT, kenikmatan dalam rumah tangga itu ya. 10 tahun lebih. Sabar ya Teh ya. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Nabi Zakaria aja lama banget. Sampai berpikir, udah mandul ini mah nggak akan bisa. Bisa. 80 tahun lagi. Teteh baru berapa usianya? Mau 47. Siapa tahu di 47,5 hamil. Ya. Namanya juga takdir ya kan? Nabi Ibrahim juga begitu, lama nggak punya anak. Sampai harus sang istri siapa? Siti Sarah merelakan suaminya kawin deui, nikah lagi. Ya kalau Teteh mau ambil jalan ini juga nggak apa-apa. Jadi suaminya suruh kawin lagi, nanti Teteh ketularan. Iya, Sarah lama nggak punya anak, begitu Hajar punya anak, itu Sarah ikut hamil, itu namanya nularin. Mau ikutan nggak? Mau ikut Nabi Zakaria? Boleh. Sabar sampai Allah kasih keputusan. Mau ikut Nabi Ibrahim? Boleh. Nabi-nabi itu kan contoh. Biar apa? Biar kita nggak putus asa. Ya Allah, kalau Nabi aja diuji kayak gini, apalagi saya yang bukan Nabi. Apalagi saya bukan istri Nabi. Apalagi suami saya bukan Nabi. Kalaupun Rasul namanya doang si Rasul. Iya, tapi bukan Rasul yang benar. Masa saya harus marah sama Tuhan? Masa saya harus marah sama Allah? Sabar. Kalau Nabi aja berdoa lama dikabulkan, tapi yakin insya Allah. Ya, ya, sing sabar. Tapi boleh kalau tawarin yang, boleh nggak saya jadi Nabi Ibrahim gitu juga nggak apa-apa. Ente udah pada nikah belum? Astagfirullahaladzim. Gempa di mana-mana masih aja sendirian.
Promosiin. Mendingan gua promosiin diri gua sendiri. Nah, tidak semua laki-laki kok jadi nyanyi ya. Tidak semua suami istri punya anak. Sementara Kang Haji Ipin, Teh aja, Wiwin, udah berapa? 2 ya? Apa? 3 udah. Laki perempuannya mana? Nggak dimasukin? Baru lahir. Oh yang paling besar. Udah 3 coba. Kurang apa nikmat karunia yang diberikan oleh Allah sementara di tengah saudara-saudara kita. Bukan cuma di Indonesia, di dunia jutaan orang tuh minta supaya dapat anak. Jangankan 1, 2, 3 anak, setengah aja belum dapat. Setengah anak belum, apalagi 1, 2, 3, 4 ya Allah. Bersyukur. Syukur punya anak. Terima kasih ya Allah atas nikmat anak ini. Karenanya, aku niatkan anak ini untuk tunduk patuh kepadamu. Dengan pertama aku lakukan adalah berkhitan. Supaya apa? Sholatnya sah. Supaya apa? Suci dari najis. Bersih, jangan sampai kotor ketika menghadap Engkau yang maha suci ya Allah. Jadi khitan itu buat laki-laki wajib. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga kesucian. Kalau tidak, nanti di balik kulfah itu suka ada putih-putih ya. Ibu pernah nggak ngelihat seletan anaknya? Kalau begini nih, set. Dilihat atuh Bu. Itu suka ada tuh putih-putih bercak. Nah itu kotoran, najis. Ngebersihinnya payah itu. Makanya dipotong. Tinggal helmnya. Tinggal dicuci saja ujungnya. Bersihkan semua dari ujung sampai akhir, akhir sampai ujung. Siram. Dah. Udah sholat enak. Jangan sampai tersisa bekas najis. Tambah lagi kalau mengering lama-lama jadi kanker. Kanker apa tuh? Kelamin. Kawin dia sama perempuan, ketularan perempuannya. Makanya yang sunat bukan cuma orang Islam. Di Amerika, Eropa, negara-negara yang bukan muslim sekalipun banyak orang non muslim yang sunat. Ya Bu ya, pernah ngeliat Bu? Oh enggak. Ente pernah ngeliat enggak ada bule sunat? Ente nonton di mana filmnya? Kok ente tahu-tahuan ada bule sunat? Ente nonton film? Waduh, ente nonton film, ente kadang-kadang. Itu bule aja disunat, kenapa? Nah, karena menjaga kesehatan, jangan sampai kena kanker, jangan sampai kena penyakit. Karena itu ada banyak kotoran, kalau tidak dibuka kulfanya dia mengendap. Tapi buat kita orang Islam bukan cuman urusan jaga kebersihan, tapi jaga kesucian, karena kita akan menghadap zat yang maha suci, Allah subhanahu, dalam sholat kita dan lain sebagainya. Nah itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dibikin nih acara walimah. Karena senang. Orang namanya senang pasti pengen bagi-bagi senang ya. Undang saudara, tetangga, kawan, sahabat, tokoh masyarakat. Diajak makan, diundang minum, diundang buat ngumpul silaturahim. Kenapa? Saya lagi gembira nih. Saya lagi gembira. Tahadus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, fahaddis, kasih tahu orang. Nah ini lagi menjalankan ajaran Allah. Saya lagi dapat nikmat nih, senang punya anak. Anak saya mau disunat. Wah. Kumpulkan tetangga, bikin tenda, bikin panggung, bikin acara. Bahkan berapa hari Ji, berturut-turut Ji, 2 atau 3 hari nih. Seminggu berturut-turut. Wah keren. Bandar padi. Waduh mantap. Ente bandar apa? Wah ente bandar slot lagi. Kacau ente nih. Masa ente bandar slot, ente judi tuh main slot. Jangan slot kecil, mainnya lot dong, gedean dikit. Ya,
Bersyukur. Makanya tahaddus bin nikmah, menampakkan nikmat dari Allah untuk disyukuri. Jangan kita lagi susah bikin status mulu. Susah banget hidup. Aduh, nyeri hati, ente bisa beli beras, ente bisa beli minyak. Yang susah-susah diumumin, lagi dapat duit kagak ada pengumuman. Ah, gue mah gak mau ngumumin, kenapa? Takut diutangin. Tuh, lagi susah ngasih tahu di Facebook, ngasih tahu di IG, ngasih tahu di WA, tapi giliran lagi senang, jangankan IG, WA, sampai suaminya aja nggak tahu kalau istrinya habis dapat arisan. Apalagi tetangganya. Padahal perintah agama, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat, senang, bahagia, umumkan. Nah ini dalam rangka apa? Mensyiarkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma sekedar apa istilah orang Sunda tuh, kalau hajatan namanya kriariaan. Karyaan. Bukan cuma sekedar karyaan. Apa sih karyaan itu? Rame-rame. Bukan cuma sekedar rame-rame hajatan. Tapi ada syiar di dalamnya. Memberikan informasi kepada kita semua bahwa Allah sedang memberikan nikmat kepada kami. Nikmat anak yang nurut sama orang tua, yang mau disunat, yang mau dikhitan. Alhamdulillah. Itu satu, Kang Haji. Udah cakep nih bikin nih. Sering-sering bikin acara begini. Undang saya. Kan saya nyuruh, saya dong yang diundang. Yang kedua, dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, doa anak sama orang tua hafal enggak? Hafal enggak? Nah itu. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira. Tahu nggak artinya naon? Tenang naon. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangi keduanya sebagaimana. Lihat ada kalimat apa itu? Sebagaimana. Kalau ada sebagaimana berarti pernah terjadi nggak? Sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Karena kasih sayang yang ditularkan saat kecil akan berkesan sampai dewasa. Kasih sayang yang ditampakkan saat anak masih remaja, masih kecil, masih bocil, itu akan terkesan sampai tua. Mungkin masa SMA ibu bapak, masa SMP ibu bapak tidak terlalu banyak diingat ketimbang masa TK, SD saat ibu bersama dengan kedua orang tua. Mungkin ingatan kita lebih tajam saat waktu SD. Waktu sama orang tua ke pasar, nendang dagangan orang, narik dagangan orang, ngacak-ngacak dagangan orang, minta mainan gak dibeliin, ngamuk di pasar. Mungkin tuh masih lebih inget. Bayangkan. Ini Arifin masih umur 5 tahun. Dibuat nih acara panggung besar, tenda bagus, yang hadir banyak, makanan gak habis-habis karena diliatin doang. Saya makanin pak, jangan bengong aja, makan udah. Ibu-ibu makan ayo, ibu makan, saya juga makan di sini. Acara makan bareng kita, makanin, gak habis-habis, tambah lagi, tambah deui. Ini besok rekamannya, dilihat ini sama Ananda Arifin. Allah, ayah saya dan ibu saya cinta betul sama saya. Keluar duit banyak banget. Berapa coba nyewa tenda? Berapa sewa panggung? Berapa sewa sound system? Berapa ini bayar hadroh? Berapa beli seragam? Berapa nyewa ini nih TV? Gak usah lu tanya gua pakai lu tanya, bayar gua. Mohon maaf ya, saya tidak pernah diundang memikirkan bayaran. Yang punya hajat yang mesti mikirin.
Kenapa jadi saya mesti mikirin? Bukan begitu bro. Yo dong. Saya mah tinggal datang doang. Ngapain gue mikirin-mikirin? Itu Kang Ajipin yang mikirin. Alhamdulillah semua sudah terpikirkan dengan rapi. Ini filmnya besok lihat sama anaknya. Aduh ya Allah. Baik banget. Berapa juta habis, berapa puluh juta, berapa ratus juta. Bahkan ada yang sampai keluar miliaran buat hajat anaknya. Supaya apa bu? Supaya besok nih anak kalau udah gede, udah besar, lu jangan pelit sama orang tua. Suwe bener lu. Banyak bocah pelit sama orang tua. Ya kan? Banyak gak? Begitu nikah orang tuanya mampir ke rumah. Aduh. Datang tuh emak bapak lu. Urusan nasi berkurang dah nih. Urusan lauk habis dah nih. Ya, uang jajan dah. Berkurang nih buat belanja besok. Ya Allah, perkara 10.000 nggak nyampe seliter tuh emak makan. Ya, perkara 200.000 nggak bikin bangkrut tuh anaknya. Dihitung sama anaknya coba, ketika orang tuanya minta. Berapa juta, berapa miliar, berapa triliun tidak terbayar itu dengan satu hembusan napas ketika ibumu meregang nyawa saat melahirkanmu. Satu waktu Ibnu Umar ditanya ketika melihat ada orang menggendong ibunya tawaf. Wah, ibunya digendong tawaf. 7 kali tawaf, kita gendong anak aja mejen. Naik darah turun bro. Ini gendong emak, tawaf gendong emak. Itu kalau dihitung berapa kilometer tuh ngegendong tuh. Muter tuh 7 kali tuh. Itu kalau dihitung tuh lebih dari 2 kilo. Bagaimana tuh anak yang gendong emaknya lagi tawaf tuh? Udah cukup belum balas budi emaknya? Apa kata beliau? Satu tarikan nafas saja nggak bisa buat ngebayar. Buat ngebayar satu nggak bisa. Mau bayar pakai apa? 10.000 tuh. Yang emaknya ngambil beras nggak boleh. Yang emaknya minta lauk nggak dikasih. Yang emaknya minta duit nggak diberikan sama anak. Satu dunia kau berikan pada ibumu dan bapakmu itu nggak kebayar. Dengan jasanya melahirkan kamu. Bapakmu juga berjasa. Kalau nggak ada bapakmu, kamu lahir dari mana? Lobang moak. Lobang moak dari sawah banyak. Tok keluar gitu. Bocil. Bocil siapa nih? Ayo pungut. Emang cebong pungut-pungut. Coba. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsan dari mulai dunia sampai ibu bapakmu meninggal. Nggak boleh ditinggal kebaikan kita pada orang tua. Saat hidup berikan yang terbaik. Apa yang diminta? Saya tahadus bin nikmah. Ibu bapak saya udah nggak ada, udah meninggal. Saya ini anak yatim. Jadi kalau ada sawah murah boleh tawarin. Kalau yatim kan kasih aja paket waper juga demen. Kalau saya paket tanah dan rumahnya seneng saya. Saya udah nggak punya bapak, nggak punya emak Ji. Saya anak satu-satunya. Nggak punya abang, nggak punya kakak, nggak punya adik. Tapi seingat saya, kalau udah emak bapak saya yang minta, selama saya mampu, saya kasih. Belum mampu aja, saya usahakan biar mampu. Apalagi saat mampu. Istri saya tuh tahu banget saya dah. Kalau udah urusan guru dan orang tua, nggak bisa nyegah dia. Saya pernah ini cerita nih ya, cerita. Waktu itu istri saya mau beli tas. Harganya sebut aja 20 juta. Wah. Jangan, sayang, mau ngapain beli tas mahal-mahal gitu. Udah buat yang lain aja. Tiba-tiba 20 menit kemudian kiai saya telepon. Solmed ada di mana? Ini abah lagi perlu 25 juta. Berangkat saya ngasih 25 juta. Bini saya mau beli tas, saya larang. Begitu guru saya minta 25 juta, saya kasih. Kata bini saya, emang kadang-kadang laki gue nih. Buat guru dan orang tua nggak bisa dicegah saya.
Di dalam berkah guru ada kebahagiaan ilmu. Di dalam berkahnya orang tua ada kesuksesan hidup. Tuh. Bagi-bagi apa nih? Duit. Oh kue. Tapi kalau dijual jadi duit itu bu. Lumayan tuh 10.000 jualnya ke depan. Bapak tuh tahu. Jual apa pak? Tahu berapa biji tuh? Berapa harganya tuh tahu? 5.000. Ada berapa? Ya coba hitung ada berapa banyak. 1 juta juga banyak pak. 2, enggak saya juga nyuruh ngitung doang. 3, 4, saya mau tanya bapak sekolah enggak biar bisa ngitung apa enggak itu. Kalau sekolah kan bapak bisa ngitung tuh biar tua juga hitungannya cakep. 3, 4, berapa tuh pak? 5, 6, Jo. Berapa? Berapa? 15. Yang benar pak. Itu salah apa benar? Toto 17 lagi. 15 benar pak? 15 kali 5.000 berapa duit? 75.000. Bagiin pak. Tuh ibu-ibu depan tuh. Jangan makan tahu, moncor-moncor loh. Makan tahu. Ada peminta. Jangan pada berebut. Kan nggak lucu gara-gara tahu keinjak meninggal. Iya, ini gara-gara soal bagian tahu keinjak meninggal. Pak, 15 ya. Doi, mana itu si Dul? Eksekusi Dul. Kejam bener ya. Eksekusi Dul. Bawa dia ke ruang khusus. Hadapkan ke tembok. Buah, bolongin kantongnya. Iya. Udah yang enak ya, makan sambil makan enak. Kalau dengerin ceramah sambil makan enak bu. Ya, apalagi kalau sambil ngomong enak tuh muncrat tuh. Prat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gara-gara tahu nih. Tadi apaan ya gue ngomong ya? Oh, urusan orang tua. Ya. Supaya apa? Arifin lihat ini di kamera, bapaknya baik, ibunya baik, habis duit ratusan juta, habis duit miliaran buat hajatan dia. Jadi besok kalau Arifin udah gede, apalagi jadi orang kaya, duitnya banyak, jangan pelit ke orang tua. Mau dikit, mau banyak, orang tua nggak mikirin. Yang penting anak bahagia, tapi anak harus punya pikiran. Emang orang tua nggak minta, tapi nggak diminta bukan berarti nggak perlu. Orang tua jaga perasaan, ada duit punya gaji sedikit, anterin, kirimin, kasih walaupun pulsa. Kalau orang tuanya manfaat dengan mainan HP-nya, nggak apa-apa. Nanti diganti sama Allah lebih dari apa yang kita berikan. Itu resep itu. Saya tuh menjalani itu bertahun-tahun seumur hidup. Makanya orang tua saya nggak kasih izin keluar dari rumah. Dia harus tinggal bersama dengan saya, istri saya, anak saya. Kenapa? Karena memang saya nggak punya kakak lagi, nggak punya abang lagi. Saya mau taruh di mana dia? Kecuali keluarganya banyak. Kalau di satu tempat takutnya yang lain iri, ya takutnya iri. Silakan diberikan tempat yang layak. Berkah, beneran berkah. Ini pelajaran ini buat adik-adik nih yang pada masih muda-muda. Ya bro, pada punya penghasilan kan? Lu bagi orang tua lu, beneran. Lu kasih emak bapak lu sambil ngomong, doain saya mak, saya mau gantiin Pak Jokowi, begitu. Udah 2 periode, ya kali nyambung 3 lagi ya terserah. Doain saya, satu waktu saya jadi presiden, doain saya jadi menteri, jadi Kapolri, jadi Panglima TNI. Kita nggak ada yang tahu loh, doanya ibu hari ini ternyata jadi jawaban di sekian puluh tahun kemudian. Saya ini, ibu saya sama kayak ibu-ibu yang lain nih perempuan. Kalau ada acara maulid kah, mi'raj kah, hajatan kah, kiai-kiai datang, ibu saya tuh selalu di paling depan. Kalau di belakang, dia diri, dia gendong saya tuh di atasnya. Sambil ngomong, ya Allah jadikan anak saya seperti Kiai Zainuddin MZ. Dulu masih almarhum kan populer kan. Terus itu, saya SD loh. Doa begitu tuh, ibu saya cerita.
Dan saya ingat, memang saya sering diajak pengajian kayak gini-gini nih. Doanya waktu SD, jawabannya pas nikah 2011. Saya tampil di salah satu TV. Kalau kemarin waktu kecil, KZMZ ada di depan panggung, saya di belakang. Tapi 2011 Kiai Haji Zainuddin MZ ada di panggung, saya duduk di samping bersama dengan beliau. Siapa yang nyangka bisa jadi doa ibu puluhan tahun yang lalu terijabah di saat yang tepat. Makanya ibu-ibu kalau doa jangan urusan motor mulu, panci, kulkas. Ya Allah, kulkas baru 2 pintu, semoga dapat yang 6 pintu. Itu namanya peti mayat no, di rumah sakit Cipto no, ada 8 pintu no, kalau ditarik tuh jenazah semua isinya. Beku. Ya Allah, urusannya utang. Terus yang diminta, terus setrikaan baru, dispenser baru. Doain anaknya, ya Allah, jadikan anak saya orang kaya, duitnya banyak, tapi bertakwa, beriman, cinta Rasul, sayang orang tua, banyak bagi manfaat buat siapapun. Memang ibu kayak ngerasa, anak saya kan masih kecil. Iya, sekarang kecil lah, besok 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian kan gede, besar. Tiba-tiba di situ waktu doa ibu yang sekarang, yang tiap hari ini diijabah. Saya punya anak tuh, nah anak-anak nakal ya, biasa itu. Saya kalau dia nakal, aduh pinter, Masya Allah udah bisa nakalin orang, pinter. Orang ngundang saya mahal, susah nyari waktu. Kamu mah cepet, cukup jorokin anak orang, saya dipanggil ke sekolah begitu. Gratis lagi manggilnya. Datang saya, minta maaf, maafin ya Pak, Bu, anak saya. Tuh, pinter kan? Coba tanya tuh, Kang Ajipin ngundang saya berapa lama? Baru saya datang, anak saya pinter. Ngedatengin saya cukup dijorokin anak orang, datang saya. Dipanggil sama kepala sekolah. Iya, orang kejebur anak orang. Aduh pinter nak, kamu pinter nak. Masya Allah anak pinter. Gitu. Jangan anak tolol, jangan. Goblok sia. Monyet, wah. Naon deui? Gajah, wah gajah. Jangan, yang bagus-bagus, wah dasar kamu Kapolri, begitu dong. Kamu nih Panglima TNI, mumpung belum jadi toyor-toyorin kepalanya. Kamu Kapolri, kamu Panglima TNI, kamu Ketua DPR, begitu dong. Masuk dasar Sambo ya enggak lah, ini ada-ada aja. Jadi Sambo yang baik nggak apa-apa, kan nama apa aja ya, bebas. Sambo ngambil apa? Yang ngambil berkah jenderalnya, tapi tidak yang lainnya. Misalnya nggak apa-apa, nama orang banyak kok, yang baik banyak, namanya bagus, yang rusak juga banyak namanya bagus. Namanya bagus-bagus tapi ngintipin janda mulu. Oh iya, Samsudin lah. Kerjaannya nyolongin sendal. Nama lu bagus. Iya, nama mah bebas, mau nama siapa kek, tapi ambil berkahnya. Tuh, doain ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Rob. Nggak ada yang tahu. Nah ini Kang Ajipin pinter. Diundang semua nih orang-orang baik. Tetangganya, teman-temannya, sahabatnya, ya, rekan kerjanya, orang tua, semua. Guru, kiai, tokoh. Ketika ada doa yang dipanjatkan. Masa sih satu orang di antara kita nggak diijabah kalau Allah berkenan? Jangankan ribuan orang yang hadir, satu aja aminnya dikabulkan, jadi udah. Kita doakan almarhum Bapak Kang Ajipin. Siapa yang meninggal? Yang udah meninggal, Bapak. Almarhum Haji Tholib. Ibu masih ada? Keren. Mertua? Dua-duanya masih lengkap? Keramatnya masih lengkap. Saya punya mertua tinggal satu. Ibu mertua saya. Makanya saya mau tambah nyari mertua lagi yang baru.
Ya biar banyak bakti saya sama orang tua gitu. Saya mah nggak nyari bini, nyari mertua baru saya. Bisa aja ente ember tinju. Isi ulang. Aduh, pinggiran borok. Bayangin coba, keramatnya masih banyak. Ada ibunya, ada bapak mertua, ada ibu mertua. Ai sedap. Sedap udah. Almarhum Bapak Haji Tholib. Allah ampuni dosanya. Dimaafkan salahnya. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Diberikan nikmat seperti nikmatnya orang-orang soleh, para nabi, para siddiqin, para syuhada. Dan kelak berkumpul dengan kita semuanya di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Binatil qubul wal husul wal tamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa ila ruh Bapak almarhum Haji Tholib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Doakan anak. Makanya acara besar begini ngundang habis duit banyak, nggak ada apa-apanya kalau hajat doa buat anak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang kaya, duitnya berlimpah, hartanya apalagi melimpah ruah udah. Anaknya narkoboy. Narkoba. Kira-kira anak kalau udah kena narkoba, itu bapak disuruh bayar miliaran juga berani, asal anaknya sembuh. Tapi kan tetap aja beler. Udah habis miliaran tuh, banyak orang tua. Kayak nggak ada apa-apanya tuh, duit miliaran juga kalau anak kena narkoba. Di Jawa Timur ada tuh anak 16 tahun, nggak dikasih duit untuk top up main FF. Wow, FF, Free Fire. Rumahnya dibakar sama anaknya. Kelas bener nih bocah ya. Dia bawa tuh virtual ke dunia nyata. Gua lagi pengen beli senjata nih, minta top up nih, main Free Fire, nggak dikasih. Dia bakar bener pakai fire tuh rumah. Lah angus tuh rumah. Lah bapak sama emaknya sama anaknya, ya udah tidur tuh di pelataran jadi kayak gelandangan. 16 tahun tuh anak minta duit buat top up game online. Orang tuanya nggak punya duit, dibakar rumahnya. Ya Allah. Kejadian lagi di Sumatera. Seorang anak minta duit mau beli ganja. Ganja lagi. Orang tuanya nggak punya duit, orang kampung, petani. Beli ganja. Berapa coba ganja tuh? Seam. Nggak tahu loh. Yang bener loh. Bro, berapa bro? Buat dilinting. Wah, daripada ngeganja mendingan ngesin loh. Loh, rokok sin. Ajipin mau jual katanya rokok sin. Ya salam. Sin Salabim. Sponsor lagi ya. Buat beli ganja. Emaknya nggak punya duit, bapaknya nggak mau kampung kerja di itu tuh sawah. Dibunuh. Anak mau beli ganja, orang tua nggak ngasih duit, dibunuh orang tuanya. La ilaha illallah. Apa nyawa ibu mau tuker sama duit 100 miliar? Ibu mau nggak dikasih asuransi 100 miliar terus ibunya mati? Iya, ibu juga mikir lah 100 miliar buat siapa ini? Lah guanya meninggal. Nggak kebayar. Nggak kebayar, makanya doa buat anak jadi soleh, jadi solehah itu tidak terbayar dengan uang berapapun nilainya. Karena banyak orang tua yang kaya raya tapi anaknya ternyata tidak bisa bikin bahagia orang tuanya.
Betul nggak? Durhaka, durjana, membunuh, menyakiti. Mending kaya membunuh. Udah miskin ngebunuh orang tua lagi. Sudah susah bakar rumah orang tua lagi. La ilaha illallah. Ini dong, kayak yang belakang nih. Kalau anaknya aja kelas berat, insya Allah orang tuanya juga. Kata dia, justru orang tua saya kurus. Karena makanan orang tua saya habisin. Wah kamu ini ada-ada aja. Jatah orang tua mau kamu embat juga. Ya, anak. Makanya doain. Anak nggak ada yang nggak badung lah. Kalau anak badung tuh tanda cerdas. Masih kecil badung cerdas itu. Terus berinovasi. Kalau diem aja tuh yang repot tuh. Takutnya diem berak. Iya kayak lu nih diem, lu mau beli karpet. Pak Jipin karpetnya saya bayar dah. Dibawa gitu nggak tuh udah keluar setengah. Dia malu kalau berdiri nyisa. Justru diem ya, bocah diem aja nih ngapa nih urusan bocah diem. Biar bocah tuh atraktif, plak lari apa segala macem ya kan. Latihan gitu kalau larinya kenceng besok kalau dikejar aman selamat kan gitu. Belajar lari ya, neng enggak. Dia bengong. Aneh kalau diem aja mah. Udah atraktif. Tandanya pinter, otaknya bekerja. Wah. Memang ujian, akhirnya apa? Nendang barang orang, nakalin anak orang. Nah itu ujian tuh. Kira-kira ibu sabar apa nyumpahin? Itu aja. Jadi hulek tuh hampir emaknya. Ngeliat anaknya nakal, itu ujian tuh. Nah saat lu lihat anak nakal, apa yang terucap dari lisan orang tua? Apakah doa? Nah yang soleh ya nak, kalau kamu begini, mamah malu sama tetangga nak. Mamah bisa rugi, beli Gucci gak bisa, ngegantiin bisa nak, ya Allah. Nah sing pinter ya nak, sing soleh ya nak, ambil netes air mata. Gitu. Tapi ini sih gak usah diikutin ya. Kalau saya belajar dari orang tua dulu, orang tua saya nih. Itu kalau saya nakal tuh mulutnya diem tapi tangannya bekerja itu. Ibu saya tuh. Diempos saya. Tahu diempos? Bengkak biru. Biru, cuit namanya, ciwit. Bapak saya, wah lebih lagi, ambil gesper kulit tuh, dari Garut kayaknya tuh kulitnya tuh, bener-bener kulit asli itu, capres, wah asli bener-bener itu, nempel ke kulit bener-bener kulit itu, aduh. Tapi kalau sekarang mah digituin anak ya kabur. Bikin status dia, padahal birunya dikit, ditambahin sendiri sama dia. Langsung dia posting, hasil karya emakku. Waduh, buat temen-temennya komen, wah emak sialan, dikatain emaknya tuh, emak lampir, emak tiri kali, emak lu gila, wah emaknya digila-gilain seneng dia. Emang gila setengah kayaknya, waduh, dulu kita ya. Kalau orang tua kita dikatain orang marah, mendidih hati. Sekarang kok bikin status orang tuanya dikata-katain seneng. Wah alamat ini nih. Nah berarti apa tuh? Jangan-jangan orang tua banyak yang kurang doa buat anaknya. Kalau kurang belanja aja nagih, kurang doa santai wae. Kurang doa buat anak, doain, gak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia kan bisa pakai bahasa Subang, kumaha Sunda, kimaha bahasa Sunda gimana? Ya Allah, abdi hampura, gitu ya. Terus gimana lagunya? Coba lu mainin dulu itu yang lagu abdi. Gue inget anak gue waktu mondok di pesantren itu tuh, yang Kerawang. Iya, Tarbiyatul Wildan tuh, itu dia nyanyi itu tuh, coba lu nyanyiin. Nih alumni nih, wah lu yang nakalin anak gua ya? Oh bukan.
Coba nyanyiin, bisa nggak? Ayo, gimana? Gusti. Gimana? Gusti apa? Ayo Bu, ini mau diringin Bu, sama tahlil. Buset, lo kata mau ke kuburan diringin tahlil. Lu mau diringin hadro, diringin tahlil, lu pikir nganter mayat. Ini ibu mau nyanyi. Entah tiasa. Aji Teh Haji Wibin kurangin amplopnya nih. Kurangin amplopnya, tambahin isinya begitu dong. Ente curiga aja sama aneh. Kadang-kadang ente kadang-kadang. Udah nggak bisa nih? Ya udahlah kalau nggak bisa lah, capek aneh ngomong sama ente. Lu kan orang Sunda masa nggak bisa sih? Abdi Hampura. Nah itu. Anak saya itu saya taruh di Tarbiyatul Wildan. Nggak lama sih. Nakal. Kiainya nggak kuat. Aduh Pak Ustadz. Kayaknya lebih pantas dididik Pak Ustadz aja begitu. Dibalikin anak saya. Benar. Dibalikin sama kiai. Ya Allah ya Karim. Itu. Ya gimana bapaknya meren. Orang bapaknya mejen begini. Benar. Ya Bang ya. Dibawa air, termos. Ya kan? Bener. Sekarang di Asidikiyah saya taruh tuh, pesantren juga. Udah. Emang saya tahu nih anak kalau di rumah rese, saya taruh pesantren. Bukan begitu Kang Odoy? Iya. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu nih kalau bikin acara walimah tuh bukan semata-mata sekedar karyaan-karyaan, hajat-hajat, enggak. Ini ada, maknanya dalam ini. Saking dalamnya susah orang keluar. Buktinya dari tadi diem aja di sini. Kalau udah capek duduk nggak keluar-keluar ini. Oh belum selesai ya. Iya, menikmati saking dalamnya. Ada doa, ada silaturahim, ada tanda bukti sayang, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kisah, ini mantap. Satu waktu Nabi Allah Musa alaihissalam nanya sama Allah. Kan Nabi Musa mah ngobrol sama Allah kapan aja dijawab. Kalimullah, every day, every time. Ya Allah, besok saya di surga sama siapa itu posisi saya paling dekat? Kata Allah, sama tukang daging di pasar, namanya si Fulan di pasar anu. Kok sama tukang daging saya duduknya? Bukannya sama rahib gitu, ulama kalau sekarang dulu rahib. Kok tukang daging? Penasaran, kepo, mana tukang dagingnya? Wah ini nih, anak muda ini tukang daging. Amalan apa nih anak yang bikin kok besok dia bisa dekat sama saya di surga, kata Nabi Musa. Kenalan, diikutin, ditanya, diliatin. Pada saat ini daging mau selesai, disisain tuh mungkin seperapat dah segini tuh dagingnya. Dibawa pulang, diikutin, numpang, saya mau ikut mampir. Nyampe di rumah ada nenek-nenek, udah tua. Ya kalau muda namanya nona-nona. Kalau tua nenek-nenek, gitu aja bedanya nona-nona atau nenek-nenek. Ini nenek-nenek di kursi. Ini anak daging yang tadi dibawa dia apa? Dimasak, digulai, diambil disuapin ke mulut ibunya. Ternyata tuh nenek siapa? Ibunya. Habis nyuap, nih nenek doa nih ibu, ya Allah tempatkan anakku di surga dekat dengan Nabi Musa, begitu. Ibunya masih hidup, anaknya masih hidup, Nabi Musanya masih hidup, takdirnya udah kecatat. Nih anak besok di surga duduknya dekat sama Nabi Musa. Ibu pernah nggak doa begitu? Ya Allah, dekatkan besok anak saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu paling cuma doa apa? Ya Allah, jauhkan suamiku dari godaan janda. Begitu doang. Itu aja tiap hari didoa. Akhirnya karena doanya dari godaan janda, lakinya dapat perawan. Makan tuh. Lu doanya janda sih. Lupa lu doa, ya Allah jauhkan laki saya dari gadis. Dia dapat gadis. Uhui. Bukan begitu? Perawan menawan, janda terdepan.
Top, apalagi janda Subang. Wah, seur. Banyak nggak janda Subang? Cakep-cakep. Janda itu istimewa. Benar istimewa. Siapa orang yang mau nikahin janda, itu pahalanya jihad fisabilillah kata Nabi. Mana janda? Kacong. Berani kau urus janda, jihad fisabilillah itu. Pahalanya besar. Ngurus janda itu besar. Kenapa disebut jihad? Karena dengan engkau mengurus janda, engkau bisa terjadi perang dunia ketiga. Dengan yang di rumah. Ya perang jihad, wah habis itu. Makanya bedanya madu asli sama madu palsu gampang. Bawa aja tuh madu ke rumah. Kalau palamu benjol pak, itu yang kau bawa madu asli tuh. Piring melayang, sendal melayang ke muka. Nah itu yang dibawa madu asli tuh. Asli gue bawa madu nih, pala gue benjol semua. Semangat janda. Jodoh gak ada yang tahu. Pernikahan pertama Nabi dengan siapa? Janda. Nabi ingin mengikis stigma bahwa janda itu adalah status yang jelek. Tidak, janda itu terhormat. Kok jadi ngomongin janda ini ya? Nih jomblo-jomblo nih, ayo mau gak lu jihad? Winin janda. Ada satu saya pikir jadi janda, nggak jadi. Baru saya pengen masuk, nggak jadi. Kok kesana sih bu? Ibu-ibu ini gimana? Emang orang itu doang apa? Saya lagi cerita siapa? Baru saya tungguin jadi janda, nggak jadi. Kok nyebutnya ke sono? Emang kenapa sih bu? Itu kan teman saya juga. Ibu kenapa sih? Rugi ya? Beli kuota udah banyak ya? Udah masang wifi ya? Lebih daripada ikatan cinta ya? Ngambek. Ya kok balik kok ngambek. Heran gue. Ya kok damai kok ngambek. Orang yang berantem orang yang damai ini yang ngambek ini. Kenapa ngambek bu? Sebel. Kenapa sebel? Karena sebagai perempuan gak mau kalau di KDRT disakiti. Memang gak boleh laki-laki memukul, menyiksa, menampar ya. Apalagi bagian wajah, apalagi pakai kaso. Waduh. Jangan. Haram. Jelek-jeleknya laki-laki itu yang menghinakan perempuan. Nah, itu jelek. Memuliakan perempuan, nah, itu mulia. Tapi bu, ibu pernah nggak mancing-mancing suaminya buat marah? Kalau suami marah, jangan diancem dengan ceraiin gue. Ceraiin gue. Kalau lu marah terus, ceraiin gue. Tuh kalau laki bilang, iya lu gue ceraiin sekarang. Itu kalimat cerai dari suami, itu kayak peluru. Sekali tembak gak akan bisa balik. Des, jatuh talak 1. Masih ada 1 kesempatan lagi, talak 2. Kalimat talak itu kalimat pamungkas. Jadi para suami jangan gampang mengeluarkan kalimat pamungkas. Ibarat senjata, ini senjata nuklir Kim Jong Un yang siap ditembakkan kapan saja. Senjata nuklirnya Rusia, Vladimir Putin. Kalau di sini Vladimir apa? Ente kadang-kadang ente. Selamat datang Bapak Ibu. Silakan Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa Pak. Masih ada Pak yang hajat, alhamdulillah. Mangga Pak. Silakan Pak. Mangga dinikmati hidangannya Pak. Pak Bupati bukan? Oh Pak Dewan. Pak Dewan selamat datang dan Ibu. Dan Ibu Dewan. Mantap. Silakan Pak.
Lu sambut dong. Pak Dewan lu gimana? Lu gak main hadroh. Bu, jangan dipancing ya. Sekali pancing dia serok langsung. Jatuh talak. Masih ada kesempatan, jatuh lagi. Udah habis. Kecuali si istri, mantan istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Lah nungguin kapan diceraiin. Waduh, nggak bisa diatur, nggak boleh diatur. 3 hari aja bisa ceraiin ya. Nggak bisa. Kalau dia betah gimana? Kalau dia senang sama yang baru gimana? Ah ini bapak-bapak nih, Pak itu pamungkas Pak, nuklir Pak. Jangan suka buang-buang nuklir. Ya kalau cuman petasan-petasan bedil-bedil aja mah nggak apa-apa. Tapi kalau nuklir nanti tuh puncaknya. Rusia nuklirnya bagus tapi belum keluar. Kim Jong Un punya nuklir belum keluar. Indonesia punya nuklir, NU clear. Ada nuklir NU clear. Nuklir tuh PCNU clear and clean. Bisa aja ente dono. Bayangin, jangan. Ya Bu ya. Ya. Buat para suami kalau istrinya ngoceh diam aja Pak, modal kuping dengerin, ntar juga capek sendiri. Emang mau sampai pingsan tuh bini ngomong, udah bebusa. Nggak yakin saya dia sampai begitu. Bapak pasang headset tuh nggak apa-apa, nggak kadang bapak gini aja, bapak dengerin musik dangdut pecah 1000 ya kan. Kalau nggak Tiara. Udah, saya pikir belum gitu. Gitu aja. Saya juga sama Bu, berkonflik sama istri ya biasalah. Kalau nggak berkonflik yang nggak rumah tangga, kita berteman aja yang jarang ketemu berantem kok. Apalagi dengan istri dengan suami yang tiap hari ketemu. Bosan jenuh mukanya ini lagi udah 20 tahun dia lagi mukanya. Orang berganti muka lebih bagus, ganti muka makin keriput. Aduh. Wajar sebel bosan wajar. Tapi marah istri diem. Sayyidina Umar, woi setan kabur. Ya setan kabur kalau ketemu Sayyidina Umar. Istrinya ngomel, diem. Udah hiburan, perempuan itu hiburan. Bersuara tuh hiburan. Wow, makanya demen nyanyi. Nggak ada karaokean, demen ngoceh. Ya udah anggap aja dengerin ceramah Maulid episode kedua. Perasaan ini acara hitanan udah selesai, ini yang pidato ustazah baru apa? Dengerin aja. Udah capek juga dia. Baru dipeluk sayang. Jangan marah-marah mulu dong. Nanti kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku gitu. Jangan sampai ya kamu sakit lalu aku tidak punya rindu karena kamu marah terus. Sebab setiap aku rindu ada siksa di batinku dan aku senang tersiksa oleh rindu kepadamu. Wah, apa nggak meleleh tuh perempuan? Kayak lilin. Gampang meluluh lantahkan hati perempuan. Banyakin aja bohong sama perempuan itu. Luluh lantah dia itu. Nggak kuat dibohongin perempuan itu. Serius. Contoh, nih nanti malam bapak bawa istrinya jalan-jalan itu ke sawah-sawah itu. Itu dong yang luas saya lihat sawah. Duduknya di situ duduk, ya hati-hati salah pegang katanya kobra. Wah Pak, udah kok gedean Pak? Wah katanya ular kobra. Bawa tuh ke sawah-sawah tuh ya. Sampai di sawah, bapak puji istrinya. Mama, lihat itu bulan di langit cahayanya terang, indah. Tapi masih kalah indah dengan wajah mama. Apa kata si istri? Ih, papa bohong. Bohong banget, bohong. Sudah tahu bohong, lu gembira. Ya, modal bohong doang kan, gembira dia. Nggak usah pakai duit nyenengin istri, bohongin aja. Puji-puji begitu ya seneng dia. Wah, kamu tuh nggak gendut, cuman kalah kurus sama teman kamu begitu doang. Kamu nggak gendut, cuman kalah kurus sama teman kamu gitu. Abang bisa aja gitu ya. Asik nggak tuh?
Asik, itu teorinya. Prakteknya juga saya nggak bisa begitu. Nah itu, jangan gampang mengeluarkan nuklir. Cerai itu nuklir. Bum, sekali keluar, bubar semua udah berantakan. Nah ya, kalau terjadi apa-apa, jangan pernah minta keluar dari rumah kecuali membahayakan nyawa, fisik, nggak apa-apa keluar minta tolong. Tapi kalau cuma berantem kecil-kecil, jangan pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku. Ini nggak sadar itu emang lakinya tinggal di rumah mertua. Ini kan rumah emak lu, kan gua numpang di sini. Lu mau pulang kemana lagi? Ya, diem di tempat. Jangan minta keluar. Buat suami, jangan pernah keluarkan istrimu dari rumah semarah apapun kamu. Jangan diusir. Bahkan Quran ketika menceritakan saat ada talak, saya ceraikan kamu. Istri jangan keluar dari rumah. Diem di rumah, cicing wae sia. Ulah kamana. Di dia wae, di dia. Si suami jangan ngusir, nyerein boleh, ngusir jangan. Kenapa? Ada iddah, masa menunggu. Bahkan salah satu guru 3 kali suci. Orang bilang 3 kali haid atau 3 bulan, begitu gampangnya. Nggak nyampe 3 bulan. Cukup menunggu malam, suamimu bisa datang. Geledek. Aduh, hujan. Mana angin kenceng, angin ribut. Neng, nggak dengar ada geluduk apa neng? Nggak cukup nggak sampai 3 bulan, paling sejam 2 jam, sehari 2 hari merenung. Si istri merenung, ya Allah salahku ini mah. Kata suami, ya Allah saya terlalu emosian, ya Allah. Berpelukan, tetangga nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada yang tahu, se-Indonesia nggak ada yang tahu kalau lo habis berantem. Lu pikirin. Makanya jangan keluar dan jangan diusir. Diam di rumah, selesaikan di rumah. Mau balik, mau bubar. Dari rumah itu keputusan kau ambil. Gitu. Itu Quran loh yang bilang. Tapi kalau membahayakan, mau dibunuh, ya kabur lah Bu. Jangan diam aja. Nyawa lebih berharga daripada ya sekedar diam di tempat. Itu. Udah ya, itu aja ya, mohon maaf ya. Udah pada lapar ini roman-romannya, ada yang ngeces, mikirin yang di belakang itu, tempayan ya. Ini juga kasetnya udah mulai habis ini rasanya. Apa yang saya sampaikan yang bagus-bagus biar jadi oleh-oleh hari ini. Yang gak bagus-bagus ya udah anggap aja lucu-lucuan ya. Karena kalau gak begitu mungkin jenuh juga ya Bu ya, kalau gak ada canda tawanya. Mohon maaf Kang Haji Ipin, hilang ini. Teh Wiwin, cepat sekali dia menghilang. Ada tamu. Mudah-mudahan sehat semua lahir batin. Allah jauhkan Indonesia dari bala, bencana, musibah, malapetaka. Semuanya hidup bahagia kita. Gampang cari duit, gampang berbuat baik, gampang menebar cinta, dan gampang memberikan kasih sayang. Semoga anaknya semua soleh solehah. Kang Haji Ipin dan keluarga beserta putranya di Hitan, semoga menjadi putra yang soleh. Anak-anaknya juga soleh dan solehah. Maafin saya, sampai ketemu di waktu yang datang. Saya langsung meninggalkan tempat, meninggalkan lokasi. Karena masih ada acara lagi di mana acara saya? Emang kamu gak bisa nyariin acara buat saya hari ini? Kamu gimana sih? Nanti kalau saya ada acara sore ini, kamu saya ajak main hadroh. Kamu saya tanya bingung si acara di mana hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولنا
برئ عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا طيبة ماذا نكون وفيك قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نيل المنى زل العنا وسلم يا سلام على النبي ما حيض